Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Retna Prasilirung. Kali ini kita akan belajar masih tetap materi himpunan. Ini yang part ke-6 ya. Tepatnya tentang sifat himpunan ya. Oke, masih tetap semangat belajar di rumah. Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Pastinya belajar matematika itu selain menyenangkan, itu juga bermanfaat. Baik, seperti biasa sebelum kita membahas tentang sifat operasi himpunan, saya akan bahas dulu soal di video sebelumnya, yaitu tentang sifat selisih dan juga komplement himpunan ya. Ini di BSE halaman 163 nomor 2. Hasil survei tentang acara televisi yang paling disukai warga yang usianya di atas 17 tahun di RT 05 Kelurahan Arjosari adalah 110 warga suka sinetron, 90 warga suka olahraga, 20 orang suka keduanya, dan 5 orang tidak suka keduanya. Kemudian pertanyaannya adalah, gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut. Kemudian yang B, berapa banyak warga RT 05 Kelurahan Arjosari, jadi jumlah warga seluruhnya ya. Kemudian yang C, berapa banyak warga yang tidak suka pada acara sinetron. Kemudian D, berapa banyak warga yang tidak suka pada acara olahraga. Oke, inilah alternatif penyelesaiannya. Jadi, di sini saya misalkan warga dari Kelurahan Arjosari yang suka sinetron, itu saya beri nama himpunan E, saya kumpulkan dalam himpunan E, maka kardinalitas E atau NE itu sama dengan 110. Kemudian warga yang suka olahraga, saya beri nama himpunan O, dan kardinalitas O adalah 90. Kemudian 20 orang suka keduanya, berarti itu adalah kardinalitas dari E irisan O ya, irisan itu yang sama. Yang suka keduanya itu 20. Kemudian yang tidak suka keduanya, berarti dia E gabungan O komplement. Tidak muncul simbolnya. Saya cut. Hasil survei tentang acara televisi yang paling disukai warga yang usianya di atas 17 tahun di RT 05 Kelurahan Arjosari adalah 110 warga suka sinetron, 90 warga suka olahraga, 20 orang suka keduanya, dan 5 orang tidak suka keduanya. Ini soal di BSE halaman 163 ya. Yang diminta adalah gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut. Kemudian yang B, berapa banyak warga RT 05 Kelurahan Arjosari. Kemudian yang ketiga, berapa banyak warga yang tidak suka pada acara sinetron. Dan yang D, berapa banyak warga yang tidak suka pada acara olahraga. Oke, ini alternatif penyelesaiannya. Yang pertama, kita misalkan dulu bahwa warga Arjosari yang suka sinetron itu kita beri nama himpunan E, maka kardinalitas E adalah 110. Selanjutnya, warga yang suka olahraga kita beri nama himpunan O, maka kardinalitas O adalah 90. Kemudian 20 orang suka keduanya. Suka keduanya ini artinya 20 orang ini dia suka sinetron dan juga suka olahraga. Karena suka keduanya, maka simbolnya adalah kardinalitas dari E irisan O ya, sama dengan 20. Dan 5 orang tidak suka keduanya. Tidak suka keduanya berarti itu adalah himpunan E gabungan O tapi komplemennya ya, sehingga ditulis kardinalitas dari E gabungan O komplement itu sama dengan 5. Selanjutnya kita gambarkan diagram Venn-nya. Segi 4, persegi panjang ini pojok kiri atas kita tulis S. Jadi persegi panjang ini menunjukkan untuk himpunan semesta ya. Kemudian kurva, ini kurva E dan kurva O. Nah, E dan O ini saling berpotongan. Ini ditunjukkan karena ada warga yang suka keduanya. Berarti karena ada, itu minimal ada, tapi tidak semua ya. Ini berarti himpunan E dan O saling berpotongan. Yang kita tulis pertama dulu adalah yang 5 ini, yang tidak suka keduanya. Ini di luarnya. Ketika menuliskan ini, tanpa titik ya, tanpa nokta, karena ini menunjukkan banyaknya himpunan atau banyaknya anggota himpunan atau kardinalitas, bukan anggota himpunan, sehingga tidak perlu titik ya.
Yang kedua kita tulis yang 20 ini, kita tulis di tengah-tengahnya ini. Ini merupakan warga yang suka sinetron dan olahraga. Kemudian yang suka sinetron saja, tadi kan yang suka sinetron 110. Maka yang suka sinetron saja adalah 110 dikurangi 20. Kemudian yang suka olahraga saja, ya, jadi 90. Yang suka olahraga saja 90 dikurangi 20, kan yang suka olahraga 90 orang. Sudah ada 20 di sini, berarti tinggal 70. Sehingga NS-nya, jumlah warga Kelurahan Arjosari seluruhnya adalah 90 tambah 20 tambah 70 tambah 5. Total semuanya adalah 185. Berarti ini diagram V-nya ya, untuk jawaban yang A. Yang B, banyak warga RT 05 Kelurahan Arjosari adalah 185 orang. Ini adalah semestanya tadi, kardinalitas dari NS, ya, kardinalitas dari semesta. Kemudian banyaknya warga yang tidak suka acara sinetron. Yang suka sinetron tadi kan himpunan E, kurva E ini. Berarti banyak warga yang tidak suka sinetron adalah S kecuali E. S kecuali E itu seperti begini. Nah ini, berarti S komplement, E komplement ya, 70 ditambah 5 sama dengan 75 orang. Kemudian banyak warga yang tidak suka acara olahraga. Yang acara olahraga itu kan himpunan O, ya. Himpunan O, berarti yang tidak suka adalah, berarti bisa dikatakan ini adalah O komplement. Berarti 90 tambah 5, anggota S kecuali O. Berarti 95 orang. Selanjutnya, soal nomor 2, ini di Ayo Kita Menalar BSE halaman 170 ya. Dalam sekelompok siswa, setelah dilakukan survei terhadap kegemaran olahraganya, diperoleh data sebagai berikut. 24 siswa gemar bola voli, 30 siswa gemar sepak bola. Oh iya, ini ada ralat ya. Yang gemar bulu tangkis ada 25 siswa. Kemudian 10 siswa gemar voli dan sepak bola. Berarti ini nanti antara voli dan sepak bola itu hubungannya saling berpotongan ya. Dan 12 siswa gemar voli bulu tangkis juga, ini voli bulu tangkis berpotongan, bola bulu tangkis juga berpotongan. Dan 5 siswa gemar ketiganya, 3 anak tidak gemar ketiganya. Karena 5 siswa gemar ketiganya, berarti ketiga himpunan ini saling berpotongan. Oke, kita gambarkan dulu diagram Venn-nya. Kita buat persegi panjang, pojok kiri atas kita tulis S. Kita buat kurva untuk bola voli, kita beri nama V. Kemudian untuk sepak bola kita beri nama B. Dan untuk bulu tangkis kita beri nama himpunan T. Yang kita tulis pertama dulu adalah 3 ini, kita tulis di luar. Kemudian 5, itu tulis di tengah-tengah sini 5. Ya. Kemudian, jadi kita tulisnya dari bawah ini. 15 gemar sepak bola bulu tangkis. Sepak bola itu tadi B dan bulu tangkis. Berarti di sini ya, ini yang suka bola dan bulu tangkis. Semuanya ada 15. Sudah ditulis 5, berarti tinggal 10. Kemudian yang suka voli dan bulu tangkis ini 12. Voli bulu tangkis berarti di sini 12. Sudah ada 5, berarti di sini tinggal 7. Voli bulu tangkis ini ya. Voli bulu tangkis dari 7. Kemudian yang suka voli dan sepak bola, ini voli, sepak bola, ada 10 orang. Berarti ini sudah ada 5, berarti tinggal 5. Kemudian 25 siswa gemar bulu tangkis. Ini yang bulu tangkis harus 25. Sudah ada 10, 5, 7. Ini sudah ada 22 orang. Padahal semuanya 25. Berarti yang suka bulu tangkis saja ada 3. 30 siswa gemar sepak bola. Ini yang sepak bola, yang kurva ungu ini ya. Itu semuanya ada 30. Kita lihat di sini 5 tambah 5 tambah 10 berarti 20. Supaya menjadi 30 kita tambahkan 10. Dan 24 siswa gemar bola voli. Voli, ini yang V ini. Di sini harus ada 24. Sudah ada 5 tambah 5 tambah 7, 17. Harus ada 24 berarti ditambah 7. Ya, dari sini mari kita jawab. Buatlah diagram Venn dan keterangan tersebut. Oke, sudah. Berapa banyak siswa dalam kelompok tersebut? Kita tambahkan semua ya NS-nya. Maka 3 tambah 7 tambah 7 tambah 5 tambah 5 tambah 10 tambah 10 tambah 3. Hasilnya adalah 50 orang. Kemudian berapa banyak siswa yang hanya suka voli?
Ini yang voli, hanya suka voli, berarti ini ada 7 orang. Yang hanya suka sepak bola, berarti 10 orang. Siswa yang hanya suka bulu tangkis, itu berarti ada 3 orang. Oke, semoga bisa dipahami. Oke, sifat himpunan yang pertama adalah sifat idempoten. Jadi, apa sih sebenarnya kita waktu kemarin, waktu di operasi himpunan itu juga ada beberapa sifat yang khusus ya. Nah, sifat-sifat yang kemarin kita pelajari itu ada syarat dan ketentuannya. Misalnya harus himpunan bagian, harus himpunan kosong gitu ya. Nah, sifat-sifat himpunan kali ini yang kita bahas, ini sifatnya umum. Umum artinya berlaku untuk semua himpunan ya. Oke, yang pertama sifat idempoten. Jadi, saya buktikan dengan contoh ya. Saya punya himpunan S, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian himpunan A, anggotanya 1, 2, 3. Maka kita buktikan dulu untuk A gabungan A, itu berarti kan himpunan A 1, 2, 3 digabung dengan himpunan A 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3 digabung. Nah, hasilnya ya himpunan 1, 2, 3. Ya, karena apa? Kalau ada yang sama tetap ditulis satu kali ya. Sedangkan himpunan yang anggotanya 1, 2, 3 itu adalah himpunan A. Yang kedua, A irisan A. A himpunan anggotanya 1, 2, 3. Diiris dengan himpunan yang anggotanya 1, 2, 3. Diiris itu kemarin konsepnya adalah yang sama. Kita cari anggota yang sama. Nah, ini semua sama. Berarti ya himpunan 1, 2, 3 anggotanya. Dan ini merupakan himpunan A. Jadi, untuk sembarang himpunan A berlaku sifat idempoten, yaitu A gabungan A sama dengan A diiris dengan A juga sama dengan A. Himpunan kosong bagaimana? Ya juga berlaku. Apapun himpunannya itu berlaku sifat ini. Jadi, untuk sifat-sifat himpunan yang kita bahas kali ini itu berlaku secara umum untuk sembarang himpunan atau untuk setiap himpunan. Oke, lanjut sifat yang kedua, yaitu sifat identitas. Untuk sembarang himpunan A berlaku bahwa A gabungan himpunan kosong adalah A dan A irisan himpunan kosong merupakan himpunan kosong. Kita buktikan dengan contoh ya, secara induktif. S sama dengan himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3. Maka kalau A kita gabung dengan himpunan kosong itu sama dengan himpunan yang anggotanya 1, 2, 3 kita gabung dengan himpunan kosong. Kalau digabung ya berarti sama dengan himpunan yang anggotanya 1, 2, 3 berarti sama dengan himpunan A ya. Selanjutnya kalau A kita iris dengan himpunan kosong, berarti himpunan yang anggotanya 1, 2, 3 kita iris dengan himpunan kosong. Berarti ada yang sama tidak ini? Ya, karena tidak ada yang sama, maka kita tuliskan hasilnya adalah himpunan kosong. Bisa juga kita simbolkan seperti ini ya. Jadi, untuk sembarang himpunan A berlaku sifat identitas, yaitu A digabung dengan himpunan kosong itu sama dengan A, dan A irisan dengan himpunan kosong adalah himpunan kosong. Sifat himpunan yang ketiga adalah sifat komutatif. Jadi misalkan A dan B adalah himpunan, A gabungan B sama dengan B gabungan A irisan B sama dengan B irisan A. Ya. Contohnya kita buktikan secara induktif ya dengan contoh ya. S adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian A himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, B himpunan yang anggotanya 3,4. Kalau A gabungan B berarti A-nya kan 1, 2, 3 digabung dengan B 3,4. Maka kalau kita gabung berarti ya 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian bagaimana kalau B gabungan A? Ini B digabung dengan A. Nah, ini ada aturannya, aturan tak tertulis bahwa ketika kita menuliskan anggota sebuah himpunan, kita urutkan dari yang nilainya paling kecil dulu ya. Sehingga B gabungan A adalah 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata hasilnya sama, ya kan? Sama. Maka A gabungan B itu sama dengan B gabungan A. Berikutnya, bagaimana kalau A irisan B? Ini A, ini B diiris. Irisan itu berarti cari yang sama. Yang sama adalah 3. Berarti A irisan B adalah 3. Kemudian kalau B irisan A, B-nya ini diiris dengan A. Karena irisan kita cari yang sama pula, berarti yang sama adalah 3 ya. Ternyata hasilnya juga sama. Maka bisa kita simpulkan bahwa A irisan B itu sama dengan B irisan A. Jadi, untuk sembarang himpunan A dan B berlaku sifat komutatif, yaitu A gabungan B sama dengan B gabungan A,
dan A irisan B sama dengan B irisan A. Lanjut ke sifat yang nomor 4, yaitu sifat asosiatif. Kalau tadi komutatif hanya 2 himpunan ya. Kalau asosiatif itu 3 himpunan, melibatkan 3 himpunan. Jadi untuk sembarang himpunan P, Q, dan R berlaku P gabungan Q, ini dikerjakan dulu, digabung dengan R itu hasilnya sama dengan P gabungan Q gabungan R. Ini yang digabungkan dulu adalah Q gabungan R ya. Dan yang kedua, P irisan Q kemudian diiris dengan R itu sama dengan P irisan Q irisan R. Oke, kita buktikan dengan contoh atau secara induktif. Kita misalkan himpunan P anggotanya 2, 3, 4, 5, kemudian himpunan Q anggotanya 1, 2, 3, dan himpunan R anggotanya 3,4. Kita cari dulu P gabungan Q. Jadi kalau P, Q ini digabung itu hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada betul ya? Kemudian kita gabung dengan R. Kita gabung dengan R yang anggotanya 3,4. Maka kalau kita gabung ya hasilnya himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lanjut yang kedua. P kita gabung dengan Q gabungan R. Kita lihat dulu, ini Q, ini R. Kalau kita gabung, itu hasilnya adalah P-nya ditulis dulu, yaitu 2, 3, 4, 5. P-nya digabung dengan Q gabungan R. Q gabungan R kita gabungkan dulu menjadi 1, 2, 3, 4. Ya. Berarti 2, 3, 4, 5 kita gabung dengan himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4. Berarti hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita lihat di sini, dicermati, ternyata hasilnya sama. Maka terbukti bahwa P gabungan Q, lalu digabung dengan R, itu sama dengan P gabungan Q gabungan R. Gitu ya. Jadi, cara pembacaannya itu ada jeda. Ya. Oke, selanjutnya, sifat yang kedua, yang ini, P irisan Q, diiris dengan R. P irisan Q, kita lihat ini P, ini Q, diiris, berarti yang sama ya. Yang sama adalah 2 dan 3. Berarti P irisan Q hasilnya himpunan yang anggotanya 2 dan 3, diiris dengan R yang anggotanya 3,4. Diiris berarti yang sama lagi. Yang sama adalah 3. Jadi hasilnya adalah himpunan yang anggotanya 3. Kemudian kita buktikan yang ini, P irisan Q irisan R ya. P-nya kita tulis dulu himpunan yang anggotanya 2, 3, 4, 5. Kita iris dengan Q irisan R. Q irisan R ini berarti yang sama adalah 3. Berarti hanya 3 saja ya. Diiris lagi, diiris berarti yang sama yaitu 3. Hasilnya adalah 3. Kalau kita cermati di sini hasilnya sama, maka terbukti bahwa P irisan Q irisan R sama dengan P irisan Q irisan R ya. Jadi, untuk sembarang himpunan P, Q, dan R berlaku sifat asosiatif seperti ini ya. Oke, jadi P gabungan Q digabung dengan R sama dengan P gabungan Q gabungan R. Yang kedua, P irisan Q diiris dengan R sama dengan P irisan Q irisan R. Selanjutnya, sifat himpunan yang kelima adalah sifat distributif. Untuk sembarang himpunan P, Q, dan R berlaku P gabungan dari Q irisan R itu sama dengan P gabungan Q diiris dengan P gabungan R. Kemudian P irisan Q gabungan R itu sama dengan P irisan Q digabung P irisan R. Buktinya secara induktif ya. Contoh P himpunan yang anggotanya 2, 3, 4, 5. Q himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, dan R himpunan yang anggotanya 3 dan 4. Maka P gabungan dari Q irisan R adalah P-nya dulu kita tulis yaitu 2, 3, 4, 5. Kita gabung dengan Q irisan R. Yang ini Q, ini R, irisan. Berarti kita cari yang sama ya, adalah 3. Maka kalau kita gabungkan adalah 2, 3, 4, 5. Selanjutnya, P gabungan Q diiris dengan P gabungan R. P gabungan Q, ini P, ini Q. Kita gabung berarti 1, 2, 3, 4, 5. Sudah benar, kita iris dengan P gabungan R.
yang ini P, yang ini R. Kita gabung berarti 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita iris ya. Kalau sudah diiris berarti kita cari yang sama yaitu 2, 3, 4, 5. Ternyata hasilnya itu sama, ya kan? Sama. Maka bisa kita simpulkan bahwa P gabungan dari Q irisan R itu sama dengan P gabungan Q diiris dengan P gabungan R. Terkait dengan sifat distributif yang kedua, P irisan Q gabungan R itu sama dengan P-nya kita tulis dulu yaitu 2, 3, 4, 5. Kita iris dengan Q gabungan R. Q gabungan R 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian kita iris. Berarti kita cari yang sama ya, yaitu 2, 3, 4. Dan untuk P irisan Q kita gabung dengan P irisan R. P irisan Q, P dan Q kita iris yang sama berarti 2, 3. Kemudian kita gabung dengan P irisan R. Ini yang P, ini yang R. Yang sama adalah 3, 4. Maka kalau kita gabung menjadi 2, 3, 4. Ternyata ini hasilnya juga sama. Maka bisa kita simpulkan bahwa P irisan dari Q gabungan R itu sama dengan P irisan Q digabung dengan P irisan R. Jadi hampir sama pada sifat distributif pada bilangan ya. Jadi untuk sembarang himpunan PQR berlaku sifat distributif yaitu P gabungan Q irisan R sama dengan P gabungan Q diiris dengan P gabungan R. Yang kedua, P irisan Q dari Q gabungan R adalah P irisan Q digabung dengan P irisan R. Oke, itu tentang sifat himpunan, 5 sifat himpunan yang sudah kita bahas. Jadi kesimpulannya, sifat himpunan itu ada 5. Yang pertama adalah idempoten. Ya, idempoten yaitu A gabungan A sama dengan A irisan A. Ya. Kemudian sifat yang kedua yaitu identitas, bahwa A iris A gabungan dari himpunan kosong itu sama dengan A. Dan A irisan himpunan kosong itu sama dengan himpunan kosong. Sifat yang ketiga yaitu komutatif, A gabungan B itu sama dengan B gabungan A. Kemudian yang komutatif yang kedua, A irisan B itu sama dengan B irisan A. Jadi kalau komutatif itu 2 himpunan ya. Kemudian sifat yang keempat yaitu asosiatif, bahwa P gabungan Q kemudian digabung dengan R, ini yang digabung depan dulu itu sama dengan P gabungan dari Q gabungan R. Jadi mau depan dulu atau belakang dulu insya Allah hasilnya sama gitu ya. Kemudian begitu juga dengan yang irisan. P irisan Q diiris lalu diiris dengan R itu hasilnya sama dengan P irisan dari Q irisan R. Kalau ini yang diiris depan dulu, yang ini belakang dulu. Jadi kalau asosiatif itu 3 himpunan ya. Kemudian distributif, kalau distributif ini operasinya gabungan dan irisan ya. Jadi kalau sifat distributif P gabungan Q irisan R itu sama dengan P gabungan Q diiris dengan P gabungan R. Dan yang kedua P irisan Q gabungan R itu sama dengan P irisan Q lalu digabung dengan P irisan R. Itulah sifat-sifat dari himpunan, ada 5 sifat. Oke, semoga ini bisa bermanfaat ya dan bisa dipahami. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, tetaplah semangat belajar ya. Meski keadaannya seperti apapun, kendala itu tetap ada, tapi yakinlah bahwa kalau kita bersungguh-sungguh dan kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan, insya Allah Allah akan mudahkan dan akan tercapai apa yang menjadi cita-cita kalian semuanya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Insya Allah materi selanjutnya adalah tentang persamaan linier satu variabel. Oke, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.